Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Kita bertemu lagi dengan Budiah dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Coba siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran, secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Yang pertama, menurut Al-Lihyani dan segolongan ulama lain. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja, yaitu qoro'a, artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, qoro'a yaqro'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya adalah bacaan yang bermakna isim maf'ul, yaitu makro, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menurut para ahli, ya tadi sudah kita sebutkan dari Al-Lihyani, yang kedua dari Asy-Syafi'i. Menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqaq dari kata apapun. Dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian ada menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya. Mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Faro, kata Al-Quran berasal dari lafadz qoro'inu yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir menurut Az-Zujaj, kata Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya adalah definisi Al-Quran secara terminologi. Di sini ada beberapa ulama yang mendefinisikan. Yang pertama ada Syekh Muhammad Khudaribik. Menurut Syekh Muhammad Khudaribik, Al-Qur'anu huwa al-lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ittadabburi wa tadakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daffatainil al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi surati An-Nas. Jadi Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami, ya, litadabburi, untuk dipahami isinya,
wat tadakkuri dan selalu diingat, al-manqulu mutawatiron yang disampaikan dengan cara mutawatir, jadi langsung dari Rasulullah sampai sekarang. Huwa majaffataini al-mabdu bi suratil Fatihah, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, wal makhtum bi surati An-Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, menurut Subhi Sholih. Menurut Subhi Sholih, Al-Qur'anu huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bit-tawatur al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh, Al-Kitabu huwa Al-Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfudu fi suduri man ana bihifdihi minal muslimin. Kitab atau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu benar-benar kalam Allah, bukan kalam Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang keenam, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. Yang ketujuh, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang kedelapan, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kesembilan, Al-Quran senantiasa terjaga dan terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Berikutnya adalah nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran di sini disebutkan ada 5. Yang pertama adalah dinamakan Al-Quran, seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang kedua ada Alkitab, ya. Nama Al-Quran yang kedua adalah Alkitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab, yaitu Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Ali Imran ayat 3.
Kemudian nama Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian nama Quran yang keempat adalah Al-Dzikr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir adalah At-Tanzil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran juga memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir serta qada dan qadar. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita juga harus melaksanakan ibadah, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang terakhir, sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik. Sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dan masyarakat. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.